Saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Siapa yang mengambil keuntungan atas perang? Tak ada satupun yang berani terang-terangan bilang punya kepentingan uang di balik perang. Satu yang pasti saudara, kerugian meluas dan dirasakan oleh penduduk dunia. Kemanusiaan udah pasti, nyawa pada akhirnya jadi statistik. Ekonomi adalah dampak tidak langsung yang lambat laun ditanggung masyarakat dunia. Kompas Bisnis hari ini mengambil angle jalur-jalur perdagangan dunia yang rentan memikul beban perang. Ini karena sebelumnya Iran percaya diri yakin melumpuhkan sistem navigasi pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Hormuz. Selat Hormuz saudara, Laut Hitam, Laut Merah dan terusan Panama. Kompas Bisnis bahas satu persatu. Kita ke data selanjutnya. Ada peta dunia ini 4 jalur dagang. Jadi di sini ada jalur perdagangan dunia ya, di mana itu melewati Selat Hormuz, Laut Merah, Laut Hitam dan terusan Panama. Kalau kita lihat dari peta ini, yang terdekat dengan Iran sudah pasti Selat Hormuz dan juga Laut Merah dan juga Laut Hitam. Nah, ini saudara adalah jalur-jalur utama yang mengangkut komoditas dunia, minyak, gas, dan bahan baku bagi banyak manufaktur. Kita bahas satu persatu kekuatan tiap selat. Kita ke data selanjutnya. Pertama saudara adalah Selat Hormuz yang merupakan jalur dagang minyak dunia. Selat ini merupakan jalur perdagangan minyak mentah dunia terbesar. Kalau menghitung kapasitas bisa mencapai 20-30% pasokan minyak dunia. Hormuz saudara juga menentukan kelancaran 20% gas alam cair dunia. Secara letak, Hormuz menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman. Kenapa strategis? Jadi 17 juta barrel per hari dikirim dari selat ini saudara. Anda bayangkan 17 juta. Indonesia ini lifting saja masih sekitar 500 ribuan sehari. Kemudian LNG mencapai 20% pasokan dunia terutama dari Qatar. Hormuz juga lalu lintas produk petrokimia dan pupuk terutama dari Uni Emirat Arab, Qatar dan juga Iran. Kita ke data selanjutnya. Dari Selat Hormuz kita ke Laut Hitam saudara. Ini adalah rute dagang Ukraina dan Rusia yang sedang berperang juga menuju Eropa. Dan tentu saja pasar dunia termasuk Indonesia. Dua negara ini saudara adalah penghasil gandum dan juga kapas. Ini yang terbanyak bagi Indonesia. Tetapi ada komoditas lain yang juga sangat strategis di jalur ini. Ada gandum, minyak, gas, batu bara, pertanian, energi, dan juga manufaktur. Manufaktur akan tersendat jika jalur-jalur Laut Hitam ini terdampak perang. Kita ke data selanjutnya. Nah, jalur 3 ini adalah terusan Panama. Ini saudara menghubungkan Samudra Pasifik dan juga Atlantik dan menampung 6% volume perdagangan dunia. Pada tahun 2021 saudara, 73% kapal Amerika memadati wilayah ini. Trafik kapal Amerika sampai 73%. Ini sekaligus menjadikan Amerika Serikat sebagai pemakai jalur utama terusan Panama. Jalur dagang ini saudara rentan perang dagang dengan Tiongkok. Kita ke data selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah Laut Merah, di mana ini merupakan jalur Samudra Hindia dan juga terusan Suez dan Laut Tengah. Jalur dagang ini krusial saudara karena mengangkut sekitar 12% perdagangan minyak global dan 10-15% perdagangan laut dunia. Bagaimana trafiknya? Ada 35.000 kapal yang mintas per tahun untuk mengangkut barang antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Peritel dari Amerika Serikat juga sangat bergantung di jalur ini. Nah, bagaimana dampak perang terhadap pasar saham di Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Praska Putrantyo, CEO Advisor Profina Visindo usai jeda. Saudara, bagaimana dampak perang dan jika 4 jalur dagang di laut dunia terancam, terutama terhadap pasar saham di Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Praska Putrantyo, CEO Advisor Profina Visindo. Selamat pagi Mas Praska.
Ya, selamat pagi. Ya. Mas Praska, satu pekan terakhir ini grafik IHSG turun. Apakah ini juga merupakan dampak dari perang? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan indeks saham kita ini cenderung mulai terganggu ya. Bisa dikatakan mulai sedikit jadi profit taking karena secara sentimen isu mengenai perang dagang sedikit mulai mengendur. Setelah dari Trump sendiri mulai menyepakati uh, tarif ya dengan Tiongkok seperti itu. Namun sekarang muncul masalah baru lagi dari masalah sentimen geopolitik di mana setelah pertama kali Israel menyerang Iran itu menimbulkan kekhawatiran baru karena yang pertama adalah masalah Ukraina dengan Rusia ini kan masih belum selesai. Nah, sekarang muncul masalah baru lagi yang memicu potensi lonjakan harga komoditas terutama minyak mentah di area Timur Tengah yang timbul karena konflik antara Israel dengan Iran di mana Iran sendiri ini kan menjadi salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia dan cadangan minyak juga nomor 3 seperti itu, sehingga kekhawatiran terhadap perang Israel dengan Iran ini itu menimbulkan disrupsi supply minyak yang membuat harga minyak mentah kembali melonjak yang pada akhirnya membuat pemulihan ekonomi dunia yang sudah rapuh karena perang dagang kembali terhambat kalau harga komoditas energi kembali naik, memicu inflasi naik, suku bunga turun bisa terhambat lagi, gitu kira-kira. Oke, ini artinya dari pengaruh komoditas kemudian menjadi pengaruh ke pasar saham itu sendiri. Mas Praska, jadi bagaimana menjelaskan korelasi pecah perang Iran-Israel ke pasar saham? Apakah lewat sentimen proyeksi ekonomi yang juga akhirnya berat? Ya, tentu saja ini kan yang dikhawatirkan adalah pemulihan ekonomi belum selesai, masih tahap struggle seperti itu karena setelah perang dagang membuat ekonomi melambat. Kedua, belum selesai, tambah lagi geopolitik yang dikhawatirkan memicu kenaikan harga komoditas energi terutama minyak mentah, kemudian disusul juga oleh batu bara, gas alam. Itu kalau saya ukur secara pertumbuhan ya, itu rata-rata naik dari titik terendah sebulan terakhir sampai 20% lebih kenaikannya dari ketiga komoditas itu. Nah, itu membuat inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas itu kembali terjadi. Sebagaimana kalau kita ingat kasus waktu pertama kali pecah Ukraina Rusia tahun 2022. Itu memicu lonjakan inflasi dan memicu suku bunga naik meroket. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pemulihan belum beres, ada lagi masalah baru seperti itu. Oke. Sehingga pasar saham akan mengalami koreksi jangka pendek. Oke, artinya tadi proyeksi ekonomi juga berdampak. Tapi kalau misalnya kita bicara soal sektornya, kalau tadi kan disebut soal minyak begitu ya, karena hubungannya dengan Iran tadi. Ada sektor yang terdampak lagi nggak sih Mas Praska dengan adanya pecah perang Iran-Israel yang tentunya ini sangat berdampak terutama bagi Indonesia? Ya, kalau sektor industri sebenarnya kalau kita bicara yang sensitif dengan perubahan suku bunga ya, itu tentu mengalami koreksi. Di antara seperti perbankan, properti ya, atau konsumsi apalagi di negara kita kan secara daya beli juga masih turun, indeks manufaktur juga masih turun, seperti itu. Nah, sementara yang terembus alias terangkat oleh sentimen ini tentu saja yang dari komoditas energi ya, itu ada minyak mentah, batu bara, gas alam, dan juga salah satunya komoditas, maksud saya sektor pelayaran seperti itu. Dan memang harus terekspos oleh melonjaknya harga komoditas ini. Oke, kalau kecenderungan investor saat perang terjadi di dunia menarik cash atau mengalihkan portofolio mereka ke obligasi mungkin Mas Praska atau ke yang safe haven gitu? Kalau saya lihat trennya saat ini dua ya. Jadi pindah ke obligasi, yang kedua adalah masuk juga ke safe haven. Tapi safe havennya lebih ke emas ya, seperti itu. Karena untuk dolar sendiri, karena kan perekonomian Amerika Serikat masih belum cukup bagus ya. Sehingga investor masih belinya ke bonds, termasuk US Treasury, ya kan, mengingat yield obligasi Amerika masih juga stabil di 4,3. Dan yang kedua adalah ke gold yang saat ini masih bertengger di 3.390 sampai 3.400 dolar per troy ounce. Oke, menarik tadi soal bagaimana pengalihan artinya ke obligasi dan juga safe haven tapi kecenderungannya ke emas. Nah, artinya sekarang kan emas juga lagi tinggi nih Mas Praska. Itu bisa mencapai titik atau harga di berapa? Ya, kalau eskalasi terus berlanjut, kemungkinan bisa break lagi di atas 3.500 seperti itu. Jika berlanjut terus ya. Karena dolar saat ini kan masih
tertekan oleh defisit Amerika terus melebar. Nah, sehingga pada akhirnya orang memilih ya either masuk ke US Treasury, bonds ya, emas atau cryptocurrency, salah satu Bitcoin yang relatif stabil kalau kita lihat. Oke, jadi sektor apa saja Mas Praska yang biasanya dihindari di pasar saham saat terjadi perang dan juga mengancam jalur perdagangan dunia? Ya, sebenarnya sektor yang mungkin dihindari ya. Dan dihindari dulu sensitif dengan rate tentu saja tingkat suku bunga. Belajar dari 2022 tentu saja sangat sensitif adalah sektor keuangan. Keuangan, properti, ya kan. Nah, namun karena sekarang sudah ada masalah daya beli di dalam negeri kita sendiri, sektor real kita masih agak lesu, tentu sektor barang konsumsi pun juga perlu memilih-milih nih. Emiten-emiten jadi selektif buying. Nah, cuma untuk sektor yang malah jadi favorit adalah menurut saya sektor migas, ya kan, batu bara yang saat ini masih low valuation menurut saya. Kalau migas sudah pada naik seperti itu, kayak Medco, Elsa, Petrosi sudah pada terbang, Raja, ya kan. Nah, tapi kalau sektor coal ini masih cukup menarik, masih dikatakan di bawah. Tambah lagi sektor mungkin pelayaran melewati area Timur Tengah seperti itu. Oke, ini artinya lagi jadi apa ya, momen untuk profit taking kah Mas Praska untuk di emiten-emiten yang memang saat ini kayaknya lagi bagus nih, kayak tadi kalau dikatakan tuh migas begitu? Migas ya. Kalau saya melihat sepertinya ya, karena tampaknya investor ini somehow sudah memprice in ya, entah karena memang harga minyak sudah naik, prediksi atau memang performanya bagus, tapi harga sudah naik duluan. Harga saham-saham tersebut kalau kita lihat, Elsa, Medco, Petrosi, Raja, itu kan semua udah all time high. Maksud saya sudah dia menyentuh 1 tahun terakhir lah tertinggi. Artinya ya mungkin untuk saat ini investor bisa sarankan untuk waspada profit taking. Oke. Seperti itu. Nah, kalau resiko harga minyak naik dengan adanya dampak perang dari Iran Israel ini, apakah ini juga bisa menekan pasar saham secara keseluruhan maupun juga tadi secara sektoral begitu Mas Praska, atau seperti apa kondisinya? Secara awal yes, kalau misalnya rate-nya kembali naik, inflasi naik karena masalah energi, mendorong suku bunga gagal turun, mau nggak mau naik. Seperti itu. Nah, itu yang khawatirkan. Ekonomi lagi lesu, suku bunga terpaksa naik, itu yang membuat pasar saham jatuh. Namun tetap saham-saham tertentu bisa jadi naik karena teruntungkan oleh harga komoditas yang naik. Oke, net sell atau aksi jual asing Mas Praska ini kan juga terjadi nih beberapa hari terakhir saat perang. Apakah ini karena perang atau sebetulnya ada sentimen lain nih yang memengaruhi? Saya rasa lebih dari data yang saya lihat, ini lebih kepada profit taking ya, seperti itu. Karena ini sudah mulai rebound cukup cepat ya, 6-7% dalam sebulan terakhir, sentuh 7.200. Maka menurut saya kebetulan ada isu ini ya, asing cenderung net profit taking seperti itu. Oke. Nah, terus apa yang perlu diwaspadai kira-kira, terutama retail domestik kalau net sell asingnya terus terjadi dan perang juga ya bisa dikatakan tidak mereda nih? Dan menurut saya sih lebih ke ini dulu ya, buy on weakness ya, waspada koreksi jangka pendek, terutama untuk indeks kan sangat rentan koreksi dengan range perdagangan itu di supportnya di 6.800-an. Sorry, 6.580-an. Nah, untuk lowest level ya, ada gap bawahnya. Jadi kalau amit-amit marketnya crash, itu level terendah di 6.580 yang harus dicapai dulu, seperti itu. Oke, buy on weakness. Kalau proyeksi atau prediksi gerak harga saham sampai nanti akhir pekan gimana Mas Praska? Saya perkirakan masih tetap berada di pelemahan ya, dengan support di 7.005 untuk IHSG. Sementara resisten diperkirakan di 7.200. 7.200. Oke, untuk net sell asingnya? Mungkin apakah ini menjadi salah satu pendorong untuk modal asing bisa keluar atau gimana? Saya rasa ya, cuma belum signifikan. Karena asing masih tetap sepertinya rotasi sektor ya. Tidak all out dari pasar saham kita, seperti itu. Karena suka tidak suka pasar saham kita sebenarnya masih cukup lagging ya secara performance, seperti itu. Oke, ini berarti bisa jadi pertimbangan untuk investor, terutama tadi buy on weakness, terutama untuk di sektor-sektor yang tadi kalau misalnya mau diperhatikan emiten-emiten yang favorit ini masih migas, terutama karena adanya dampak perang ini, dan tadi bisa bergerak di kisaran 7.500 sampai 7.200. Mas Praska, CEO Advisor Provina Visindo, Praska Putrantio, terima kasih sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Praska.
Terima kasih, selamat pagi.